Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria Rekap dari jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur 2020 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan menjelaskan soal UTS Mekanika Rekayasa 2 yang telah diberikan oleh Pak Soleh. Seperti yang dapat dilihat, telah ada soal gaya batang, struktur rangka batang, yang harus mencari metode kesetimbangan titik buhul, metode Ritter, dan juga Cremona. Yang pertama harus dicari adalah metode kesetimbangan titik buhul. Untuk menghitung metode kesetimbangan titik buhul, kita harus mencari dahulu reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuan itu yang pertama yang harus dihitung adalah sigma MB, sigma MA, dan harus menghitung check controlnya. Sigma MB, titik tumpuannya berada di titik B. Berarti semuanya itu panjangnya bergantung pada titik B. Jadi RAV dikali 9,4, min P1 dikali 9,4, min P2 dikali 7,4, min P3 dikali 4,7, min P4 dikali 2, lalu seterusnya ke bawah, perhitungannya sudah saya jelaskan. Lalu menghitung sigma MA, berarti titik tumpuannya berada di titik A. Kita menghitung dari belakang. Kalau dihitung dari belakang berarti RBV-nya itu minus RBV dikali 9,4 plus P5 dikali 9,4 plus P4 dikali 7,4 plus P3 dikali 4,7 plus P2 dikali 2. Selanjutnya perhitungan ke bawah sudah saya jelaskan di PowerPoint saya. Setelah menemukan nilai RAV dan RBV, kita harus melakukan check control, yaitu sigma KV, guna menentukan apakah RAV dan RBV kita sudah benar. Jika sudah benar, hasil RAV dan RBV kita jika dikurang dengan P1, P2, P3, P4, dan P5, hasilnya adalah 0. Rumusnya, sigma KV sama dengan 0, RAV ditambah RBV dikurang P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 sama dengan 0. Perhitungannya sudah saya jelaskan di layar. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan analisis besar sudut. Karena panjang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan sudut yang berbeda juga. Yang pertama, sudut dengan panjang 2 meter. Dicari dengan mencari AF terlebih dahulu. Dapat dilihat di layar caranya. Setelah menemukan AF, baru mencari cos alfa. Mencari cos alfa dengan cara AC dibagi AF. Dan selanjutnya dapat dilihat caranya di layar. Lalu sin alfa sama dengan CF dibagi AF. Selanjutnya caranya dapat dilihat di layar. Lalu mencari sudut yang kedua dengan panjang 2,7. Yang pertama mencari panjang CG dengan cara akar CD kuadrat ditambah DF kuadrat. Selanjutnya caranya dapat dilihat di layar. Setelah menemukan CG berapa, mencari cos beta. Cos beta dicari dengan cara CD per CG. Lalu cara selanjutnya dapat dilihat. Lalu mencari sin beta dengan DG per CG. Lalu cara selanjutnya dapat dilihat di layar. Lalu selanjutnya masuk ke menghitung gaya batang struktur merata. Yang pertama dari titik A. Dapat dilihat di gambar, jika titik A berarti tumpuannya ada di A. Lalu menghitung sigma VA sama dengan 0 dengan cara RAV ditambah F1 kali sin alfa dikurang P1 sama dengan 0. Cara selanjutnya dapat dilihat di layar. Lalu sigma HA sama dengan 0, RAH ditambah F1 cos alfa ditambah F2 sama dengan 0. Cara selanjutnya juga dapat dipahami di layar. Untuk titik C, itu juga caranya sama seperti titik A. Lalu untuk titik F, seperti yang dapat dilihat itu tumpuannya ada di atas. Berarti kita menggunakan sin alfa dengan sudut dari atas. Dengan cara sigma VH sama dengan 0, min F3, min F1 kali sin alfa, min P2 sama dengan 0. Cara selanjutnya dapat dipahami di layar. Lalu sigma HH sama dengan 0, F4 min F1 cos alfa sama dengan 0.
Cara selanjutnya juga dapat dipahami di layar. Tadi saat kita menghitung titik C, kita menemukan persamaan 1 dan persamaan 2 yang selanjutnya bisa disubstitusikan dari F3 ke persamaan 1 dan menemukan F5, lalu substitusi dari F5 ke persamaan 2 sehingga menemukan F6. Selanjutnya untuk titik D, berarti tumpuannya ada di titik D. Cara menentukannya sebenarnya dari awal kita hanya harus melihat tumpuannya dan ada di mana dan bidang vertikal dan horizontalnya. Sigma VE sama dengan 0, F7 sama dengan 0. Sigma HE sama dengan 0, HE itu F10 min F6 sama dengan 0, F10 sama dengan F6 sehingga F10 sama dengan 33,371 km. Lalu untuk titik G, berarti kita melihat tumpuannya ada di G. Di titik G ini kita bisa mencari F8 dan F9. Untuk mencari F8 dengan cara sigma VG sama dengan 0 min F7 min F8 dikali sin beta dikurang F5 dikali sin beta dikurang P3. Cara menentukannya sudah ada di layar, bisa diperhatikan. Lalu untuk sigma HG sama dengan 0, F9 dikurang F4 ditambah F8 cos beta dikurang F5 cos beta. Cara selanjutnya dapat diperhatikan di layar. Lalu untuk titik E, caranya sama saja dengan cara sebelumnya, bisa diperhatikan di layar. Di titik E ini juga kita bisa menemukan F11 dan F13. Lalu untuk titik B, caranya juga sama saja di layar. Yang penting adalah kita mengetahui tumpuannya ada di mana, di titik mana, dan mengetahui bidang vertikal dan horizontalnya sehingga kita dapat menentukan jarak yang akan digunakan, jarak atau panjang yang akan digunakan. Lalu metode selanjutnya adalah metode Ritter atau metode potongan, dibagi menjadi 7 potongan. Potongan yang pertama dapat dilihat titik tumpunya adalah sigma MC, berarti titik tumpunya berada di titik C. Berarti panjangnya mengacu pada titik C. Panjang itu bisa ditentukan dari di mana titik itu berada, bidang vertikal dan bidang horizontalnya. Caranya sigma MC sama dengan 0, RAV dikali 2 min P1 kali 2 ditambah F1 sin alpha kali 2 sama dengan 0. Lalu cara selanjutnya dapat dilihat dan dipahami di layar. Begitu juga dengan sigma MC sama dengan 0, RAV dikali 2 min P1 kali 2 min F2 dikali 2,8 sama dengan 0. Cara selanjutnya dapat dilihat di layar. Lalu untuk potongan 2, kita dapat menemukan F4 dan F3 dengan cara sigma MC sama dengan 0, F4 dikali 2,8 min F1 kali cos alpha kali 2,8 sama dengan 0. Lalu cara selanjutnya dapat dilihat di layar sehingga dapat menemukan F4. Lalu sigma MA sama dengan 0, min F3 dikali 2, min F1 dikali sin alpha dikali 2, dikurang P2 dikali 2. Dan caranya selanjutnya dapat dilihat di layar, lalu dapat menemukan F3. Lalu untuk potongan 3 dapat ditemukan F5 dan F6 dengan mencari MD sama dengan 0, F3 dikali 2,7 ditambah F5 kali sin beta kali 2,7. Cara selanjutnya dapat dipahami di layar. Lalu mencari F6 dengan menggunakan sigma MG sama dengan 0, F6 kali 2,8 plus F5 kali cos beta min F2 kali 2,8 sama dengan 0, lalu nanti dapat ditemukan F6. Untuk potongan keempatnya ini dapat ditemukan F10 dan F7 dengan cara sigma MG sama dengan 0, F10 dikali 2,8 min F6 dikali 2,8 sama dengan F10 dikurang sama dengan F10 sama dengan F6, F10 sama dengan 33,371 kN, lalu sigma ME sama dengan F7 dikali 2,7 sama dengan 0, F7 sama dengan 0. Lalu untuk potongan 5 itu dapat menemukan F8 dan F9 dengan sigma MH dan sigma MD yang caranya sudah ditampilkan di layar, silahkan dipahami.
Lalu juga di potongan 6 itu dapat menemukan F13 dan F11 dengan sigma MH dan sigma MB. Caranya sudah dipaparkan di layar. Lalu di potongan terakhir yaitu potongan 7 itu mencari F12 sigma ME sama dengan 0, F12 dikali sin alfa dikali 2 min P5 dikali 2 ditambah RBV dikali 2 sama dengan 0. Cara selanjutnya dapat dilihat dan dipelajari di layar. Lalu yang selanjutnya adalah Cremona. Di Cremona ini kita membuat daftar gaya poligon yang didapatkan dari penyelesaian kita di titik Buchel dan di titik Ritter dan di metode Ritter. Lalu dari Cremona sendiri ini ada gaya tarik, tekan, metode Buchel dan metode Ritter. Tarik itu adalah yang hasilnya positif, tekan itu yang hasilnya negatif. Metode Buchel adalah hasil-hasil F1 sampai F13 yang didapatkan dari metode Buchel, begitu juga yang metode Ritter. Dapat dilihat di layar. Lalu untuk cara menghitung tekan dan tariknya adalah pertama membuat skala. Skalanya itu skala jarak 1:1. Untuk skala gaya 1 cm sama dengan 5 kN. Untuk tekan yang itu bernilai negatif, caranya itu mengkali angka dengan 5 sehingga hasilnya bisa menjadi hasil seperti di metode Buchel dan metode Ritter. Begitu juga ke bawahnya. Untuk gambarnya sendiri, jadi untuk metode perhitungan Cremona yang terakhir, untuk gambar Cremona yang terakhir itu adalah menggunakan metode grafis, di mana menggunakan skala seperti skala sebelumnya itu 1:5, dihitung dari RAV 46,5 dibagi 5 jadi 9,3, begitu juga RBV-nya. Lalu tentukan titik 0 untuk bisa ditarik garis ke situ. Lalu membuat P1, P2, P3, P4 dan P5 dibagi dengan skala, yaitu dibagi dengan 5. Selanjutnya baru dipindahkan ke sebelah kirinya, sejajar dengan gambar yang sebelah kanannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.